punya tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa. Kapolri menemui Panglima TNI lalu Jaksa Agung di tengah sorotan kasus Febri Adriansyah. Di saat yang sama, Polri menyerahkan administrasi penyidikan kepada Kejaksaan yang akan menerbitkan sprindik baru. Apa makna rangkaian pertemuan ini? Kita akan membahasnya bersama Dr. Edi Saputra Hasibuan yang sudah bergabung bersama kami di studio NTV Dialog Prime kali ini. Pak Edi, terima kasih untuk waktunya. Dan juga melalui sambungan Zoom, pemirsa sudah bergabung bersama kami Prof. Muradi, Guru Besar Politik, Pertahanan, dan Keamanan Universitas Pajajaran. Prof. Muradi, selamat sore. Selamat sore Mbak Nela, Bang Edi, apa kabar? Dan Prof. Priyo Jatmika, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya. Saya ingin ke Pak Edi terlebih dahulu sebagai penasehat ahli Kapolri bidang hukum, kepolisian, dan kriminologi ya. Pak Edi melihat rangkaian pertemuan ya Kapolri, kemudian menyambangi Panglima TNI dan Jaksa Agung. Anda melihat maknanya dari pertemuan di tengah kasus yang sedang bergulir seperti apa? Pertama kita tentunya memang sangat senang ya melihat kemarin pertemuan yang sangat menyejukkan ya. Kalau menurut saya ya kenapa menyejukkan karena memang saya lihat dalam kesempatan ini, dalam momen itu hadir Kapolri, kemudian juga Kapolri bersama Panglima TNI, kemudian juga Pak Kapolri bersama dengan Jaksa Agung. Tentu itu akan memperlihatkan kepada masyarakat ya bahwasanya yang sebelumnya ada kesan bahwasanya ada persoalan, kemudian ada permasalahan, tapi dengan adanya pertemuan tersebut itu memberikan suatu gambaran kepada masyarakat bahwasanya selama ini Kapolri bersama Jaksa Agung dan juga Panglima TNI sangat solid, kemudian juga sangat kompak. Dan saya kira ini bagian daripada membangun sinergitas antara lembaga, antar penegak hukum dan juga antar aparat keamanan. Jadi kalau Anda menilainya tonnya cukup positif ya saya kira antara positif. pertemuan ini. Tetapi seberapa lazim sih pertemuan antar lembaga institusi ini di tengah kasus ya saat ini yang mungkin menjadi sensitif begitu di tengah masyarakat, melibatkan pejabat tinggi dari salah satu lembaga? Ya, kita harus tahu bahwasanya ketika misalnya ada ada keraguan atau mungkin ada persepsi masyarakat yang melihat misalnya ada persoalan, maka disitulah harus hadir adanya membangun memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya antara institut antara aparat penegak hukum, antara aparat keamanan itu tidak ada persoalan ya. Artinya memang disitulah kemarin, bahkan itu dari kemarin agak tegang kalau kita lihat kemarin ada di Polda Metro, tetapi dengan adanya pertemuan itu membuat suatu menyejukkan ya, dan itu membuat suatu kelegaan buat masyarakat bahwasanya tidak ada persoalan. Oke, jadi lebih adem jadi kalau menurut Anda? Karena kalau tidak nanti akan muncul persepsi liar ya yang terjadi di masyarakat mungkin yang seolah-olah ada persoalan besar gitu ya. Oke, kita ke para guru besar, ada Prof. Muradi di sini. Prof. Muradi, dari perspektif politik dan keamanan, seperti apa Anda melihat makna dari pertemuan ini? Ya ini kan karakter pemimpin kita ya. Begitu ada masalah baru ketemu. Sebenarnya kalau betul memang APH itu sinergi yang seperti Bang Edi sampaikan, saya kira itu bisa diatur ya, bisa diatur dalam beberapa pertemuan yang sifatnya mungkin informal. Bisa kemudian dulu saya ingat zaman Pak Jokowi itu hampir tiap 2 minggu sekali ada pertemuan yang sifatnya bukan cuma rapat ratas tapi juga rapat yang sifatnya informal ya. Kadang Kapolri ke rumah ke Panglima, ke Jaksa dan sebagainya. Hari ini saya kira itu menjadi pembelajaran kita bahwa jangan lagi kemudian ada masalah baru ngumpul, baru ketemu. Karena itu mencederai publik buat saya. Pertama itu. Yang kedua, secara prinsipil sebenarnya dengan kalimat sinergisitas itu menjadi makna jadi negatif ketika kemudian itu di rangkaian dalam konteks seperti ini gitu. Buat saya artinya apa? Harus sinergi itu kan positif harusnya. Tapi ketika kemudian ada masalah baru ketemu, ada masalah baru koordinasi, ada masalah kemudian ngumpul bareng, cipikan dan sebagainya. Ya buat saya paling enggak ini menjadi satu pembelajaran penting bahwa ya mengelola negara harus jauh lebih dari itu.
Pengelola negara minimal makanya misalnya untuk APH, keamanan itu lebih pada soal bagaimana kemudian menjaga marwah masing-masing. Saya kira di ketiganya sudah clear ya, polisi di mana, tentara di mana, kemudian juga di kejaksaan di mana. Jadi artinya secara prinsip pertemuan itu oke, hanya memang jangan lagi diulang nanti. Jangan kemudian kalau nggak ada masalah tuh nggak ada pertemuan lama, nanti ada masalah ketemu lagi. Ini kan kayak anak kecil main layangan ya. Jadi ketika ada masalah baru ketemu kemudian dan sebagainya seperti itu Mbak Naila. Oke, seharusnya sinergitas dan kekompakan harus terus dijaga ya antar lembaga ini. Prof. Priyo, jadi kalau kata Prof. Muradi tadi jangan jika ada masalah baru bertemu begitu. Kalau Anda memandangnya seperti apa pertemuan ini? Apakah bisa merupakan langkah yang tepat ya untuk bisa meredam spekulasi? Sangat disayangkan ini muncul setelah kasusnya FA Pak Febri, mantan Jampitsus, lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan ini. Kayaknya yang persepsi publik yang nggak bisa dilepaskan bahwa ini kelanjutan dari atau tindak lanjut dari adanya dugaan-dugaan friksi sebelumnya yang sempat terjadi, apalagi setelah penetapan tersangka itu sebelum penetapan tersangka habis penggeledahan di Sentul City yang diketahui ternyata rumahnya mantan Jampitsus itu, terus kemudian akan ada penggeledahan di kemungkinan akan ditindak dalam sistem peradilan pidana setelah penyidikan di rumah itu setelah proses penggeledahan di rumah itu ditemukan bukti-bukti ada keterlibatan rumah seseorang yang lain. Kemudian rumah itu langsung digeledah, akan ditemukan barang bukti yang lain juga, tapi tiba-tiba ada penjaga TNI jaga di situ walaupun itu sudah masuk kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Tapi kan persepsi publik jadi yang dikatakan oleh Bapak tadi sebelumnya siapa Pak Edi. Pak Edi Hasibuan. Itu yang ya persepsi liar itu ya sudah terjadi. Makanya lalu disusul pertemuan ya benar Mas Profesor Muradi bahwa setelah ada masalah baru pertemuan ya. Sebenarnya sinergi kayak begini ini ya harus dijalankan kontinu lah, setahun 6 bulan sekali ada dialog, ada apalagi dalam sistem peradilan pidana itu kan pintu gerbangnya, gatekeeper-nya kan polisi, lalu jaksa yang memproses dominitus litis punya hak untuk menuntut, itu kewenangannya ada pada jaksa, dan polisi sangat hasil penyidikannya apakah terus ke pengadilan atau tidak kan tergantung pada jaksa. Sinergi itu satu keharusan jaksa polisi karena mereka satu subsistem, masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, integrated criminal justice system, sehingga kalau mereka udah friksi ya katanya WS Rendra itu ya negara gaduh, masyarakat bangsanya rapuh itu. Nah, negara itu masyarakat melihatnya kan pada representasi pada aparat-aparat penegak hukum, jaksa, polisi, Mahkamah Agung, DPR, TNI. Kalau mereka antar friksi, bagaimana suasana kehidupan bangsa ini? Makanya pertemuan ini saya setuju positif. Tapi ya jangan setelah ada kasus baru rame-rame pertemuan ini kan persepsi publik sudah liar. Terus kemarin kan kesannya ada arogansi kekuasaan, mau ada kalimat saling sandra, mau buka-bukaan, lalu muncul surat pemeriksaan MBG, SPPG se-Indonesia, wis gak karu-karuan. Oke. Nah, habis ini tolong suasana kondusifnya dijaga karena ya kalau negaranya gaduh ya bangsanya rapuh. Oke, kita kembali ke Pak Edi. Agar persepsi publik tidak liar kemana-mana, baiknya silaturahmi seperti ini harus terus menjadi agenda rutin ke depannya. Sebetulnya kalau kita melihat ya ke belakang ya, sebetulnya pertemuan seperti ini kan sering terjadi ya. Kan sering. Kapolri dan Panglima TNI sering rapat di istana. Kemudian dengan Jaksa Agung juga sama ya. Selama ini banyak acara-acara yang dilakukan. Cuman memang ketika belakangan ini ada terjadi ada ketegangan ya. Maka dilakukanlah pertemuan ini dalam rangka untuk menghilangkan kesan-kesan bahwasanya ada persoalan ya. Sebetulnya kalau kita lihat hampir setiap minggu Kapolri dengan Jaksa Agung rapat di istana. Hampir setiap minggu Kapolri dengan Panglima TNI juga rapat dipanggil Presiden ya. Artinya sebetulnya memang tidak ada persoalan. Cuman karena memang ada kasus kemarin, kayaknya jadi kelihatan ada ketegangan ya. Tapi saya kira kita lihat kemarin hasil
riset lapangan yang kita lihat bahwasanya pertemuan itu sangat positif ya. Kemudian banyak juga masyarakat menyampaikan memuji ya pertemuan karena memang ini ya, sangat apa namanya? Kalau ketika misalnya ada persoalan, ketika misalnya ada kesan ada persoalan antara para penegak hukum, kemudian ada persoalan masalah antara aparat keamanan ada persoalan, maka yang apa namanya yang khawatir itu adalah masyarakat ya. Untung kemarin ada pertemuan, kemudian dilakukan secara kekeluargaan, juga dilakukan sangat akrab ya kemarin. Bahkan kalau kita lihat Kapolri juga menyampaikan kepada Jaksa Agung ya sebagai kakak asuh ya, itu di dalam dunia kepolisian ya, itu merupakan suatu lambang kekeluargaan ya. Hal-hal seperti itu ya. Termasuk juga di dalam TNI ketika dia menganggap itu adalah kakak asuh dia atau menganggap itu adalah adik dia, itu akan terjadi kekompakannya. Oke, Prof. Muradi, proses hukum terus berjalan ya, walaupun pertemuan-pertemuan sudah dilakukan, tapi bagaimana bisa menjaga ya soliditas Polri, TNI, dan Kejaksaan tanpa menimbulkan kesan adanya konsolidasi atau melindungi kepentingan tertentu? Ya, yang pertama yang sama Bang Edi betul, tapi itu formal, Bang. Sebenarnya ada hal yang lebih teknis yang harus dibahas juga, terutama misalnya terkait dengan misalnya katakanlah sinergi dalam pemberantasan korupsi atau pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi hari ini kan berantakan. Dulu zaman Pak Jokowi misalnya, saya kenapa berulang karena saya melihat bahwa relatif lebih baik ya. Karena zaman Pak Jokowi itu misalnya yang 1M ke atas itu baru KPK. Hari ini kan rebutan. Mungkin nanti Prof. Priya bisa menjelaskan bagaimana kemudian tidak ada sinergi, rebutan mana yang duluan. Jadi kalau kita naik mobil, Prof. Priya kalau di Jakarta itu kepala duluan, yang duluan, walaupun yang kita benar. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau disampaikan Bang ini betul, ada pertemuan tapi formal yang sifatnya kemudian sebatas pada pertemuan sifatnya tidak mengikat satu dengan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, nah saya ingin mengatakan bahwa saya sebenarnya happy dengan adanya Kortas ya. Tapi begitu kemudian kasus ini kemudian pelimpahannya tidak cukup clear ya, tanpa ada proses yang sebenarnya lebih dulu dilakukan terhadap tersangka begitu, maka itu orang akan bertanya sekarang Febri di mana? Sampai bertanya Febri di mana, kenapa? Karena secara prinsipil mungkin saja kemudian secara personal ya kelembagaan dia cooling down dulu gitu. Tapi kan publik nggak bisa begitu. Publik harus bisa dijelaskan mengapa kemudian setelah tersangka mundur kemudian tidak ada kabar. Artinya pada dua hal. Yang pertama, setelah kemudian pertemuan antara tiga lembaga tadi harus ditegaskan bahwa Febri dalam proses misalnya katakanlah misalnya gini, sama seperti dulu kasus Sambo, Teddy Minahasa mungkin Bang Edi tahu ya, itu ditangkap oleh internal. Ada nggak itu kemudian kejaksaan melakukan itu? Itu poin pertama. Poin kedua, yang ketiga saya kira juga penting bahwa ketika kemudian diserahkan ke kejaksaan, kejaksaan juga kemudian bisa memastikan bahwa Febri diproses secara normal dan formal. Sebagaimana dulu misalnya kita melihat kasus-kasus besar yang ada di kepolisian begitu, Mbak Naila. Baik, kasusnya saat ini dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan menetapkan sprindik baru. Nanti kita akan mengulasnya lagi ya, Prof. Muradi dan juga Prof. Priyo serta Pak Edi dari sisi hukum dan juga nanti independensinya akan seperti apa. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali seusai jeda azan maghrib berikut ini. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime masih membahas mengenai babak baru penanganan kasus Febri Adriansyah, Kapolri temui Jaksa Agung, Febri kemana? Masih bersama kami para narasumber, Pak Edi, Prof. Priyo dan juga Prof. Muradi. Saya ingin ke Prof. Priyo ya, sebagai guru besar hukum pidana. Tolong jelaskan kepada kami, Prof. Priyo, KUHP KPK yang baru sekarang ini dan juga Undang-Undang KPK, apakah mengenal mekanisme pelimpahan penyidikan perkara korupsi antar lembaga? Seperti apa penjelasannya?
Saya jawab, saya ini guru besar hukum pidana Universitas Brawijaya ya, bukan Universitas Erlangga. Nanti dimarahi rektor saya. Iya Prof, Universitas Brawijaya. Sebagai guru Iya. besar hukum pidana ya, Prof Priyo, silakan dijelaskan dari perspektif Anda. Jadi di dalam Undang-Undang KPK itu apabila polisi, jaksa menangani perkara dinilai tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan prosesnya lambat, itu KPK yang bisa mengambil alih. Hanya KPK. Tapi polisi itu yang menyidik, kemudian kalau sudah selesai ada P21 sudah diterima hasil penyidikannya, itu baru pelimpahan ke jaksa untuk proses penuntutan. Ya dalam sejarah hukum Indonesia ya baru sekarang ini ketika polisi menyidik kemudian diserahkan, bukan dilimpahkan. Pelimpahan itu proses ketika penyidikan selesai dalam KUHP. Sudah P21, bukti barang bukti kuat, petersangkaannya kuat, alat-alat buktinya kuat, jelas semua, jaksa sudah oke, P21 dilimpahkan ke jaksa, lalu jaksa melakukan penuntutan. Nah, kalau sekarang ini kan penyidikan polisi belum selesai, dilimpahkan ke jaksa loh. Ya. Dasar tidak ada dalam KUHP itu melanggar hukum, melanggar aturannya KUHP. Tetapi KPK tetap bisa mengontrol ini waktu-waktu kalau kejaksaan ternyata nggak fair, nggak transparan, nggak kredibel karena yang disidik adalah mantan pimpinannya, pejabat tingginya, KPK bisa mengambil alih. Yang punya kewenangan itu mengambil alih, tapi Kortas melimpahkan ke kejaksaan itu ya ini tradisi baru dalam proses sistem peradilan pidana yang dalam aturan KUHP landasan hukumnya tidak ada. Kecuali kalau berkas sudah selesai, P21 sempurna, tahanannya, tersangkanya diserahkan, barang bukti diserahkan, baru proses penuntutan. Ya baru kali ini terjadi seperti ini dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Dan ini ada apa? Kalau khawatir friksi ya kenapa friksi? Polisi kan memang tugasnya penyidikan, makanya sebenarnya lebih bagus itu kembali pada sistem yang benar. Polisi itu menyidik, jaksa itu dominatus litis menuntut, hakim menyidangkan. Jadi kalau perlu penyidik itu, korupsi itu semua ditangani penyidik sama KPK sebagai lembaga yang Komisi Pemberantasan Anti Korupsi yang paling super power untuk ini dan bisa mengontrol kerjanya polisi. Sehingga sebenarnya kalau polisi bisa nyidik korupsi, memang tugasnya polisi sebagai gatekeeper penyidikan, jaksa penyidik korupsi, ya ini yang mestinya dikembalikan ke polisi saja. Penyidikan korupsi itu hanya pada polisi, jaksa menuntut, itu dominatus litis. Polisi nggak bisa menuntut, atau jaksa bisa menyidik, itu bagaimana? Akhirnya ya saling sandera ini. Oke. Kalau sudah pada porsinya Kejaksaan masing-masing. menerbitkan sprindik baru, apa memang mekanismenya bisa seperti itu, Prof Priyo? Ya ini, lah makanya ini jadi problem. Sprindik dikeluarkan oleh Kortas, kalau jaksa ini meneruskan kerjanya penyidik. Ini sistem peradilan pidana nggak mengenal itu tahap penyidikan yang dilakukan jaksa, lalu dasarnya apa? Sprindik dari Kortas. Lalu terus keabsahannya bagaimana? Nanti kan bisa peluang untuk pra peradilan. Oke. Keabsahan penyidik. Ya. Oke, kita tanya ke Pak Edi. Ini kan publik juga bertanya-tanya alasan Febri belum ditahan sampai saat ini. Lalu kemana Febri? Ini menjadi pertanyaan besar. Yang satu pihak swasta sudah ditahan, tapi Febri Ardiansyah belum, dengan segala alasan yang mungkin belum kita dengar secara terang benderang. Jadi seperti apa kalau dalam kasus ini Anda menganalisa? Ya, kalau kita lihat kemarin ya, pandangan saya ya, saya kira memang ini merupakan suatu mencari solusi terbaik ya. Karena ini sebetulnya bagian daripada etika kelembagaan yang terjadi saat ini kalau kita lihat ya. Dikhawatirkan juga ini juga menimbulkan persoalan baru ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada terjadi kemudian juga bisa berdampak ke bawah ya. Dan kemudian apakah itu misalnya salah ketika misalnya polisi menyerahkan kepada kejaksaan ya, saya kira kalau salah tidak. Cuman memang di dalam aturan itu tidak ada, kemudian bahkan saya kira tadi sampaikan baru kali ini terjadi. Tapi yang jadi persoalan apalah misalnya ada keraguan masyarakat, ya mungkin betul ya ada keraguan masyarakat. Apakah nanti di kejaksaan akan ditangani dengan baik dan juga transparan ya. Saya kira itu menjadi tugas kita, tugas masyarakat, tugas kita semua
untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan pemantauan agar penanganan kasus ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira di sini adalah untuk menjaga stabilitas ya di dalam hal karena ini bisa rawan terhadap adanya suatu konflik baru ya. Saya kira inilah merupakan suatu semacam bagian daripada pertemuan kemarin saya lihat itu mungkin agar penanganan ini bisa dilaksanakan dan juga publik bisa betul-betul menunggu bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya tentunya karena transparansi. Betul. Yang diharapkan masyarakat saat ini kan bisa dilakukan transparan. Kemudian makanya itu kita harapkan kepada Kejaksaan Agung agar bisa menangani ini secara profesional ya sehingga tidak menimbulkan kritikan-kritikan baru kepada Kejaksaan. Dan yang pasti adalah bola panas sekarang ada di Kejaksaan Agung. Kita tunggu, saya kira itu. Bola panas ada di Kejaksaan Agung nih, Prof. Muradi, silakan ditambahkan berkaitan dengan sprindik baru dan menjawab kekhawatiran publik ya, jangan sampai tanda kutip jeruk makan jeruk karena Kejaksaan menyidik mantan pejabat tingginya sendiri. Ada kasus yang mirip sebenarnya, mungkin Prof. Priyo agak lupa ya, waktu KPK menyerahkan Kepala Basarnas ke TNI. Coba kita renungkan bareng-bareng, itu mirip, Prof. Dan saya kira justru sebenarnya tadi pertanyaannya bukan ke Bang Edi, pertanyaan adalah bagaimana kemudian saya bahasa kasar ya, teman-teman di Polri itu menstimulasi proses hukumnya terkait dengan Febri tadi. Itu poin pertama. Yang kedua penting juga buat kita adalah ini kan jangan jadi alasan soal sinergisitas sebenarnya. Tadi saya bilang jadi ada downgrade makna sinergisitas karena apa? Karena ketika ada masalah, ada petinggi yang diproses, ada kemudian pertemuan dan sebagainya. Jadi buat saya itu nggak ada alasan lagi Kejaksaan untuk kemudian tanda kutip dia menutupi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, saya kira betul disampaikan Prof. Priyo. Bisa jadi nanti KPK melakukan pengambilan kasus. Dan ini bagi beberapa tempat jadi di beberapa tempat, walaupun memang levelnya nggak level atas ya, level kabupaten, kota dan provinsi. Nah yang ketiga, kalau dalam bahasa yang paling brutal di publik adalah kalau ini kemudian sampai dia lolos, maka saya kira yang rusak itu bukan cuma jaksa dan polisi. Yang rusak adalah sistem penegakan hukum di Indonesia. Terutama fokusnya adalah pada proses pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia begitu. Oke. Prof. Priyo, tadi Anda sempat menyinggung atau mengungkit ya soal kemungkinan tersangka melakukan pra-peradilan ya. Kalau dalam hal ini kansnya nanti akan seperti apa, Prof. Priyo? Ya banyak isu yang bisa di pra-peradilan, misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, calon tersangka harus diperiksa dulu sebelum sebagai saksi. Tapi jujur saja, ahlinya Kortas itu saya ditanya itu. Saya bilang pada BAP bahwa walaupun ini saya diprotes oleh guru besar hukum pidana yang lain, ada perdebatan di Mahupiki, masyarakat hukum pidana dan kriminologi, saya mengatakan bahwa putusan MK 21 2014 yang menyatakan penetapan tersangka harus di 2 alat bukti sebagaimana 184 KUHP itu, dan sebelumnya harus diperiksa dulu sebelumnya sebagai saksi. Itu putusan MK yang pada uji material pada KUHP lama. KUHP baru, ketika KUHP baru muncul pasal 1 angka 31 penetapan tersangka cukup 2 alat bukti. Pasal 90 ayat 1 KUHP baru penetapan tersangka cukup 2 alat bukti. Saya bilang ya pada waktu pada Kakortas ya sudah penetapan tersangka saja, kalau nanti akan dipersoalkan karena Febri belum pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kalau merujuk pada putusan MK yang lama, kan putusan MK lama menguji KUHP lama. Ini KUHP-nya udah baru, nanti terserah pra-peradilan bagaimana mengujinya. Akhirnya ditetapkan tersangka itu. Itu pendapat saya. Dua ahli itu salah satunya ahlinya saya. Kemudian yang kedua, kasus ini jadi problem baru lagi. Sprindik ditetapkan oleh penyidik, penyidikannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh jaksa ini aturan hukumnya dari mana ini? Sprindiknya dari Kortas, penyidik Mabes Polri, penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan. Nah ini dasar hukumnya mana?
Lalu kalau ada uji pra-peradilan sah tidaknya penetapan tersangka, yang mau diuji siapa? Penyidik yang sudah melimpahkan ke jaksa, yang ini bukan melimpahkan, menyerahkan ke jaksa, lalu kepastian hukumnya gimana? Sekarang saya kalau bertanya begini, dalam kasus MBG, ada brigjen, ada irjen yang ditangkap oleh kejaksaan, kenapa nggak diserahkan juga ke Polri? Ini kan ruwet hukum ini. Dan ini jadi nanti pra-peradilannya jadi masalah sebelumnya tidak diperiksa sebagai saksi itu nanti jadi perdebatan di pra-peradilan, tunduk tidak pada putusan MK yang lama. Yang kedua ya soal penyerahan ini, sprindik ditetapkan oleh Kortas Polri, penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan. Ini keabsahan hukumnya di mana? Ini problem nanti apa biar pra-peradilan biar ada jurisprudensinya. Itu Mbak. Oke, kembali ke Pak Edi. Febri telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Nah, kalau kejaksaan juga membantah bahwa keberadaan dia di luar Indonesia. Nah, seberapa penting sih terkait keterbukaan tentang informasi ini, kemudian juga proses pemeriksaannya yang publik semua ingin tahu. Jangan sampai bertanya-tanya dan berspekulasi sendiri. Iya, saya kira memang apa yang menjadi harapan masyarakat, saya kira itu bisa kita pahami ya. Kenapa? Karena memang bagaimanapun juga saat ini masyarakat mengharapkan ini penanganan kasus korupsi ini betul-betul bisa dilaksanakan secara profesional, kemudian juga pada akhirnya nanti memiliki suatu kepastian hukum, kemudian juga memberikan rasa keadilan. Saya kira itu menjadi harapan masyarakat. Dan itu menjadi harapan kita semua. Kemudian yang persoalan saat ini, masyarakat melihat kapan akan diproses ya. Nah, tentu itu akan menjadi ranah Kejaksaan Agung. Saya kira disinilah sebetulnya yang kita harapkan, bagaimana nanti Kejaksaan Agung bisa menangani ini, kemudian juga mendapatkan trust dari masyarakat. Ini sangat penting di dalam masalah penegakan hukum, karena ini kasus mendapatkan sorotan dari masyarakat, mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, dan kita harapkan Kejaksaan Agung bisa segera melakukan proses hukum, dan kemudian masyarakat akan melihat nanti bagaimana perkembangan hukum selanjutnya. Dan itu yang menjadi harapan masyarakat. Oke. Prof. Muradi, tantangan dan ujian bagi kejaksaan saat ini apa saja kalau Anda lihat? Membuktikan perkara secara hukum atau juga membuat publik yakin dan juga percaya bahwa ini harus dilaksanakan secara transparan dan tetap menjaga independensi? Ya ada 4 Mbak. Yang pertama, menurut saya kejaksaan harus menahan. Itu penting dan saya kira publik tidak ingin lagi dikecewakan ya dengan berbagai alasan dan sebagainya. Yang kedua, proses sprindik baru mungkin akan baik untuk kemudian menjawab yang disampaikan Pak Pri ya. Kenapa? Karena memang waktu kasus Kepala Basarnas juga begitu. KPK sudah menerus tersangka, bahkan sudah memproses segala macam, tapi kemudian itu diserahkan ke auditor militer dan kemudian pada akhirnya terjadi proses yang berbeda. Walaupun hari ini kita nggak tahu kasus itu di mana. Nah yang ketiga saya kira penting juga buat kita adalah dikawal. Dikawal artinya memang 3 bulan lagi kemudian kita puas dengan misalnya menahan, puas dengan ada sprindik baru dan sebagainya. Nah yang terakhir ini yang saya kira menjawab ancaman Bang Edi tadi, bahwa sinergitas itu jangan cuma sekedar ada kasus. Jadi artinya apa? Artinya Polri, terutama yang Polri lewat Kapolrinya harus kemudian concern terkait kasus ini. Dengan katakan misalnya menanyakan proses itu dan dalam bentuk yang sifatnya bisa berdua. Satu formal dalam konteks yang didapatkan rapat-rapat di istana ya, rapat rakor, rapat kabinet dan sebagainya. Yang kedua adalah yang sifat personal informal. Yang biasa kemudian dilakukan misalnya olahraga bareng, golak bareng dan sebagainya. Itu yang saya kira penting. Dari situ kemudian mereka akan menjaga nama baik. Kalau tidak, saya meyakini betul yang rusak tadi Polri dianggap misalnya kemudian buang badan dengan melempar ke kejaksaan merasa bahwa ini adalah bagian penting yang harus dilindungi. Kalau sudah gitu ya ambiar penanganan hukum di Indonesia gitu Mbak Nela. Prof. Priyo, karena Febri Adriansyah ini mantan pejabat tinggi kejaksaan ya, seberapa besar sih resiko terjadinya konflik kepentingan dalam proses hukum ya? Prof. Priyo. Oke, sebenarnya kalau mau fair ya, sejak awal mau fair, perkara ini diserahkan ke KPK itu objektif, fair, dan memang dalam pasal 10A Undang-Undang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih itu, sehingga tidak timbul konflik kepentingan. Tapi saya setuju sama Mas Muradi,
biar masyarakat yakin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan jaksa benar-benar jaksa agung yang diomongkan akan konsisten, fair, transparan, akuntabel, segera periksa Febri sebagai tersangka, kemudian lakukan penahanan. Jelas kalau tahapannya itu jelas. Kemudian rakyat bisa melihat ada tindak lanjutnya, tidak ada konflik kepentingan di kejaksaan, mereka benar-benar fair trial dan independen, akuntabel, integritasnya dijaga walaupun yang disidik adalah mantan pimpinan Kejaksaan Agung. Karena kalau kita tapi KPK kan sudah berjanji mengawasi. Dalam pasal 10A Undang-Undang KPK itu, KPK bisa mengambil alih penyidikan ini kalau ada laporan masyarakat karena tindak pidananya korupsi tidak ditindaklanjuti. Jadi jaksa saya kira juga akan hati-hati lah. Dia tahu kalau tidak ditindaklanjuti KPK bisa ngambil alih. Atau proses penanganan perkara berlarut-larut. Terus kemudian penanganan perkara ini yang khawatir diduga bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya. Kalau itu yang terjadi, ya KPK ambil alih saja. Tapi kalau sesuai on the track aturan hukum, sebenarnya sejak awal dari Kortas serahkan KPK itu secara hukum betul, dipertanggungjawabkan dan mekanismenya jelas. Nah, sekarang kita tunggu saja. Apakah Kejaksaan Agung on the track, konflik kepentingan, ada rasa sungkan, pakewuh apa tidak, atau dia mau benar-benar penegakan rule of law, due process of law, dan lain sebagainya, yang bisa meyakinkan publik bahwa walaupun yang disidik adalah mantan pimpinannya sendiri, apalagi Jampitsus dan yang nyidik ini adalah penyidik Pitsus, maka dia harus objektif, transparan, akuntabel, dilihat pada langkah-langkah konkret, segera periksa sebagai tersangka, kan barang bukti hari ini diserahkan. Berkas sudah diserahkan tinggal mempelajari kuat, kemudian diperiksa sudah ditetapkan tersangka, periksa dipanggil sebagai tersangka, penahanan, nah itu baru kita yakin. Oke. Pak Edi, kita masih wait and see ya sejauh ini apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung nantinya ke depan. Mekanisme seperti apa dan pengawasan dari sisi hukumnya harus seperti apa agar tetap menjaga loyalitas dari lembaga institusional tersebut? Saya kira Kejaksaan harus paham, ini kasus mendapatkan sorotan masyarakat. Ini adalah nama Kejaksaan Agung lah yang dipertaruhkan kepada masyarakat. Ketika misalnya Kejaksaan Agung melakukan penanganan yang profesional, maka Kejaksaan Agung akan mendapatkan apresiasi dan juga memuji kinerja Kejaksaan Agung. Namun ketika misalnya itu tidak ditangani dengan baik, kemudian banyak kritikan, kemudian kasus tidak jalan, maka yang dinilai masyarakat adalah Kejaksaan Agung tidak independen dalam kasus ini. Makanya yang kita harapkan adalah ke depan, kita harapkan ini betul-betul kasus mendapatkan sorotan masyarakat, kita harapkan Kejaksaan Agung bisa bekerja cepat ya, dan kemudian masyarakat nanti akan melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat bahwasanya kasus ini tidak ditangani dengan baik. Saya kira itu dari pandangan kami. Prof. Muradi, ditambahkan dari sisi pengawasan tentunya ya, apakah dalam hal ini DPR saja cukup atau mungkin ada diperlukan pengawasan independen lain misalnya? Tadi saya koreksi dengan apa yang disampaikan Bang Edi. Karena kasusnya pertama ditangani oleh Kortas, katakanlah Polri dalam hal ini, kemudian diserahkan kejaksaan, itu bukan hanya bukan yang akan, kalau bagus itu polisi baik, jaksa baik. Tapi kalau nggak beres, polisi akan kena getahnya, karena dianggap buang badan. Di publik sudah menangkap gitu, Mbak Nela. Jadi hati-hati betul nih kalimat ini. Saya kira polisi Polri punya concern untuk memastikan proses terus jalan. Jadi kalau ada pengawasan kan sudah ada Komjak ya, Mbak Nela, ada Komjak. Komjak ini saya kira penting buat mereka untuk bisa kemudian memastikan kejaksaan bisa lebih baik. Tapi kalau nanti saya kira dalam hitungan mungkin 21 hari ke depan ya, karena udah 5 hari, katakanlah 2 minggu yang akan datang, kalau itu belum bergerak, saya kira saya setuju bahwa perlu ada pansus ataupun misalnya tim yang memang mengawasi ini di luar kejaksaan dan kepolisian katakanlah. Atau misalnya nyebut bisa katakanlah langsung di bawah Menko, ya Menko Polkam yang memang akan menangani itu. Untuk supaya kemudian bisa mendesak dari atas dan mendesak dari bawah. Dari bawah kan publik ya, yang di atas sudah penting kenapa? Karena supaya kemudian itu menjadi concern presiden. Kalau itu kemudian tidak dilakukan, tadi kan kita punya waktu 15 hari ini, kita akan lihat sejauh mana kemudian kasus itu akan berjalan. Saya sih merasa bahwa kalau kemudian kejaksaan punya niat baik,
betul disampaikan oleh Bang Edi bahwa posisinya mereka akan kemudian menjaga nama baik. Yang menjaga nama baik mereka bukan cuma mereka, tapi juga nama baik polisi yang menyerahkan kasus ini ke kejaksaan gitu, Mbak Nela. Oke. Prof. Priyo, ditambahkan mekanisme hukum dan pengawasannya harus seperti apa untuk menjamin tim penyidik mungkin bebas dari hubungan personal saat nanti proses hukumnya? Yang penting ini secara saya berdasarkan norma saja bahwa KPK berhak Mengambil alih. mengontrol ini kalau Ya. ternyata berlarut-larut terus apalagi ada konflik kepentingan tidak segera ada langkah terhadap tersangkanya, ya ada alasan hukum KPK untuk mengambil 10A Undang-Undang KPK itu digunakan. Ada aturannya nggak, Prof. Priyo? Seperti apa alasan KPK bisa mengambil alihnya, Prof. Priyo? Ya bisa mengambil alih kalau sudah dilihat sampai 2 bulan atau sebulan ke depan tidak ada progres, Febri tidak segera diperiksa sebagai tersangka, tidak segera ditahan, itu ada alasan objektif untuk langsung diproses, diambil alih oleh KPK, itu on the track. Nah, kalau kalau kemudian Komisi 3 membentuk tim panja, kan Komisi 3 menjanjikan membentuk tim panja, tim pansus untuk ini, ya itu harus dijalankan betul. Karena jujur saja, kalau saya sepanjang informasi yang saya terima, Kortas itu tidak ada niat untuk polisi untuk menyerahkan ke kejaksaan, itu tidak ada. Itu kan inisiatif dari Komisi 3, lalu ditindaklanjuti biar tidak terjadi friksi antar penegak hukum. Jadi kalau diserahkan ke kejaksaan memang syarat konflik kepentingan paling aman diserahkan KPK, tapi kan ini sudah diserahkan, ya kita monitor bersama. Bentuk pansus, KPK ngawasi, kalau ternyata berlarut-larut ya ambil alih KPK, itu on the track sudah. Oke, dalam hal ini konsolidasi harus dibangun kembali dan sinergitas antar lembaga tentunya ya, Pak Edi ya. Kalau seandainya memang kasusnya berlarut-larut, KPK bisa mengambil alih loh. Saya kira bisa, ya sangat bisa, karena memang syarat ketika misalnya kasus itu tidak jalan, maka KPK boleh mengambil alih kasus itu ya. Karena kenapa? Ketika misalnya masyarakat terus melakukan kritikan, ya, terus melakukan protes, kemudian tidak ditindaklanjuti, maka KPK bisa mengambil alih kasus itu. Karena dia adalah merupakan koordinator yang melakukan supervisi terhadap penanganan korupsi. Dan saya mengharapkan ke depan itu tidak apa-apa juga, misalnya ketika karena memang kasus ini ditangani kepolisian pertamanya, kemudian penyidik kejaksaan juga terus ya, saya harapkan bisa koordinasi dengan penyidik kepolisian ya, agar ini bisa saling mendukung ya, karena apapun juga masalahnya, tetapi ini tentu akan ditunggu oleh masyarakat ya, dan juga diharapkan ini akan memberikan suatu trust kepada masyarakat bahwasanya tim Kejaksaan Agung betul-betul menangani kasus ini secara transparan ya, dan tidak ada yang siapapun dia tersangka, tetapi mereka tetap on the track ya, melakukan penegakan hukum yang baik ya. Polri punya kepentingan kasus ini terus berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Sebagai penasihat Kapolri, Anda melihat ataupun menilai perlu nggak Kapolri sowan ke KPK dalam hal ini? Kalau saya lihat ya, koordinasi saya kira sering ya. KPK dengan Polri itu sering koordinasi ya, apalagi di sana itu kan banyak pimpinan Polri berasal dari pimpinan KPK berasal dari Polri ya. Saya kira komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan ya. Untuk saat ini kalau kita lihat belum perlu ya. Tapi tentu saja kalau untuk koordinasi dan juga silaturahmi sangat penting ya. Karena bukan hanya di dalam, tetapi dalam silaturahmi kelembagaan juga sering dilakukan selama ini ya. Baik, Prof. Muradi ditambahkan, jadi tadi Anda sempat mengatakan bahwa penahanan tidak boleh terlalu lama ya, karena publik menantikan proses hukum akan berjalan. Seperti apa yang Anda cermati ya, bahwa memang keterbukaan dan juga proses penanganan harus dilakukan secara cepat untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik dan juga marwah dari institusi itu sendiri? Ya, gini Mbak Nela, ini perspektif ini bukan perspektif antara polisi, kejaksaan ataupun KPK. Ini perspektif pemerintah. Jadi kalau katakan misalnya ini berlarut-larut, maka imbasnya memang ke pemerintah. Bahwa polisi, kejaksaan, kemudian nanti KPK juga bermasalah, saya kira penting juga. Tapi kan itu menjadi bagian yang kemudian di internal. Tapi meluasnya adalah publik akan kemudian merasa bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dalam posisi yang diharapkan. Itu poin pertama.
Tadi poin kedua, semakin bagaimana kemudian ini bisa jalan? Ya tadi saya selalu bilang bahwa saya bukan meragukan proprio ya KPK. Selama tidak ada political will, saya agak ragu KPK mau mengambil hal itu. Betapapun itu di undang-undang itu diatur. Kita ingat dulu kasus cicak buaya ya, kasus dulu kakor lantas dan sebagainya kan seperti itu. Jadi tetap memang kuncinya ada di political will. Nah political will siapa ya? Presiden. Presiden harus kemudian memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Artinya apa? Artinya memang concern, saya nyebutnya apa? Perintah yang sifatnya adalah absolut dari Pak Presiden untuk menegakkan proses ini, menjalankan proses ini dengan baik. Tanpa itu, yang disampaikan Prof. Priyo, disampaikan Bang Aidi berkaitan dengan KPK, saya agak sanksi. Mereka kena dengan berbagai dengan sumber daya yang dimiliki oleh KPK, itu bisa kemudian dengan mudah mengambil alih kasus yang kemudian secara prinsipil dianggap tidak berjalan dengan baik. Artinya apa? Saya sih merasa kita berharap betul misalnya kejaksaan itu menjalankan fungsi dengan baik dengan supervisi katakanlah koordinasi dengan Polri, plus kemudian ada atensi Presiden untuk memastikan bahwa kasus ini selesai. Artinya tidak boleh kemudian berlarut dan tidak boleh kemudian tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu, Mbak Nela. Oke, Prof. Priyo, ditambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Muradi, koordinasi antar lembaga, Polri, Kejaksaan, dan juga atensi dari Presiden juga harus besar terhadap kasus ini. Ya, kira saya menanggapi Bang Edi. Ya, Kapolri nggak perlulah sowan ke KPK. Bola sudah dilemparkan ke Kejaksaan. KPK tinggal mengawasi saja. Kalau Kejaksaan tidak serius menangani perkara ini berlarut-larut, apalagi mau melindungi tersangka, ya KPK ambil alih. Karena begini Mbak, kita semua tahu di dalam KUHAP itu sprindik surat perintah penyidikan yang menetapkan tersangka itu bisa di SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Kalau jaksa mengatakan 2 alat bukti tidak terpenuhi, perkara ini bisa dihentikan. Bahwa penetapan tersangka tidak sah kalau mau melindungi Febri loh ya. Jadi 2 alat bukti tidak sah misalnya, atau dulu saksi sebelumnya, atau tunduk pada putusan MK yang lama bahwa tersangka sebelumnya belum pernah diperiksa sebagai saksi, lalu SP3 ya bisa. Tapi kalau melihat barang bukti sebanyak itu, kemudian ditemukan di rumahnya Febri 74 kg emas dan 472 miliar dari seorang pejabat yang HKN-nya 18 miliar sepanjang saya tahu, kan harus itu kan illicit enrichment, harta yang tidak halal atau unexplained wealth, kekayaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia harus menjelaskan. Nah kalau ini mau di SP3 ya bunuh diri Kejaksaan Agung. Ya, rakyat masa mau diem saja, bukti sudah. Kalau orang Jawa bilang melo-welo jelas kayak begitu, barang buktinya, alat buktinya sudah jelas, ya tinggal proses saja. Makanya tidak ada pilihan lain, Kejaksaan Agung harus serius menangani kasus ini, kredibel, akuntan, integritasnya terjaga betul walaupun mantan pimpinan, dan benar-benar menegakkan rule of law. Jelas harus berdasarkan due process of law, praduga tak bersalah, pembelaan Febri, kemungkinan pra-peradilan itu tetap dijamin. Tapi prosesnya segera dijalankan, jangan seminggu ke depan ini tidak ada, atau 2 minggu ke depan, atau minimal seminggu ke depan lah, harus ada pemanggilan tersangka untuk diminta keterangan. Itu baru kita tahu girohnya itu ada untuk serius menegakkan ini. Tapi kalau kemudian masih mempelajari administrasi, ya lama-lama tahu-tahu SP3 ya buyar. Orang jampitsus dengan barang bukti di rumahnya sebanyak itu terus tidak ada proses kan, mau jadi apa negara? Pemberantasan korupsi kan jadi wacana omong kosong saja. Maka saya minta walaupun kemungkinan kecil, tapi saya minta KPK tetap mengawasi, dan kalau berlarut-larut diambil alih saja oleh KPK. Koordinasi itu penting. Setujukah Pak Edi, proses hukum tidak boleh berlarut-larut dalam hal ini, harus segera ditahan dong harusnya? Karena memang masyarakat menunggu perkembangan ya, progres kasusnya. Saya kira sudah waktunya Kejaksaan Agung ya bekerja cepat, kemudian memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya kasus ini betul-betul ditangani secara profesional ya. Kejaksaan Agung harus berani ya mengambil, walaupun itu pahit ya, tetapi ini adalah merupakan suatu bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Itu sangat penting. Oke. Terakhir Prof. Muradi ditambahkan agar kasus ini bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Prof. Muradi.
Ya, dari banyak kasus mereka bukan mereka publik itu kemudian melihat dan mencatat betul apa namanya proses yang namanya koordinasi itu menjadi tidak terlalu baik ya. Jadi katakanlah ya betul yang sampaikan tadi awal dari Prof. Prio dengan Bang Edi penting buat KPK, buat kejaksaan, polisi juga KPK untuk benar-benar menjaga betul marwahnya. Karena apa? Karena marwah penegak hukum menjadi penting buat kita semua. Sampai hari ini saya kira dulu mungkin 2-3 minggu lalu Prof. Prio ya itu kejaksaan bagus banget ya mengamankan banyak sitaan uang dan sebagainya. Hari ini mungkin akan mengalami hal yang sama dengan KPK dan juga polisi. Tinggal bagaimana mereka bisa menjaga marwah untuk sama-sama menegakkan aturan dan memberantas korupsi secara paripurna. Karena dalam konteks apapun koordinasi itu nggak ada artinya kalau kemudian hasilnya nggak kelihatan. Karena asumsi kan koordinasi kan menjadi salah satu yang bisa menguatkan, bukan malah sebaliknya begitu. Saya kira saya masih menunggu 1-2 minggu ke depan harus ada penahanan, ada proses sprindik baru, kemudian ada proses penyidikan yang lebih terbuka, kemudian ini menjadi pembelajaran. Karena begini, ada 2 isu yang saya kira penting ya. Waktu masih zamannya Pak Sigit ya, itu ada Freddy Sambo, juga ada Teddy Minahasa. 2 itu ditangkap, diproses internal. Bahwa kemudian katakanlah misalnya isu macam-macam, tapi proses hukumnya berjalan. Ya. Ada penahanan, ada proses penyidikan, ada segala macam, sampai ada persidangan. Saya kira kejaksaan bisa belajar dari itu untuk bisa memastikan mereka menjadi lembaga yang bisa lebih dipercaya publik begitu. Baik, terima kasih untuk perspektifnya para narasumber, Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Prio Djatmika, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, serta Pak Edi Hasibuan, penasihat ahli Kapolri, sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Terima kasih para narasumber, selamat beraktivitas kembali. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, soliditas antar lembaga memang penting, namun proses hukum harus tetap berjalan independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Publik ini menanti apakah rangkaian pertemuan atau soan dan juga silaturahmi ini benar-benar memperkuat koordinasi atau justru menyisakan pertanyaan baru. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.